Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mapel kimia. Pagi hari ini kita akan membahas materi yang kemarin, yaitu perubahan materi. Kita merujuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Itu pengertian dari perubahan materi. Nah, perubahan materi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, perubahan materi secara fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud atau ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Contoh mengenai perubahan fisik, yaitu perubahan wujud. Es balok yang mencair menjadi air. Yang kedua, air menguap menjadi uap. Yang ketiga, kapur barus menyublim menjadi gas, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan bentuk. Gandum yang digiling menjadi tepung terigu. Yang kedua, benang diubah menjadi kain. Yang ketiga, batang pohon dipotong-potong jadi kayu balok dan triplek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan rasa berdasarkan alat indera, yaitu perubahan suhu, perubahan rasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan materi secara kimia adalah perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Contohnya, bensin, biodiesel sebagai bahan bakar perubahan dari cair menjadi asap, itu yang keluar dari zat buang, itu knalpot. Yang kedua, proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang merubah air, sinar matahari, dan sebagainya menjadi makanan. Yang C, membuat masakan yang mencampurkan bahan-bahan masakan sesuai resep menjadi masakan yang dapat dimakan. Oke, bom meledak yang merubah benda padat menjadi pecahan atau ledakan. Sekarang klasifikasi materi. Penyusun materi. Materi dapat tersusun dari substansi murni atau tunggal yang terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur yang membentuk suatu senyawa. Materi juga dapat tersusun dari senyawa campuran yang tercampur secara homogen atau heterogen. Unsur. Sekarang substansi murni yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia, mengandung satu jenis atom. Contoh yang ada di gambar itu ada hidrogen dan oksigen, yang sering untuk kita bantuan pernafasan itu oksigen. Hidrogen itu selanjutnya senyawa. Senyawa terbentuk dari ikatan antara atom menyusunnya dan dapat dipisahkan secara kimia menjadi unsur penyusunnya. Contoh air, H2O, gula, CaCO3. Sekarang campuran. Pengertian dari campuran adalah
materi yang tersusun dari beberapa substansi murni sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Contoh, gula ditambah air menghasilkan larutan gula, mempunyai sifat manis yang tergantung pada komposisinya. Kalau kita membuat teh atau kopi, itu contoh campuran. Nah, sekarang campuran homogen. Campuran homogen mempunyai sifat dan komposisi yang seragam pada setiap bagian campuran. Tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung. Secara kasat mata tidak melihat campuran itu tidak terlihat. Contoh, garam dapur dan air. Setelah dicampur homogen, itu mencampur, tidak bisa terlihat mana garam dan mana airnya. Jadi sudah tercampur, itu namanya campuran homogen. Kemudian campuran heterogen, mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi pada setiap bagian. Campuran dapat dibedakan dengan melihat langsung secara fisik terpisah. Contoh, gula dan pasir. Gula kalau dicampur dengan kopi itu akan terlihat, walaupun tercampur tapi masih terlihat gulanya dan masih terlihat kopinya. Atau pasir dengan bebatuan bisa itu masih terlihat. Pasir dengan split biasanya, itu namanya heterogen, tercampur tapi masih bisa dilihat secara kasat mata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari materi yang ada di slide yang tadi. Nanti pertemuan yang akan datang saya adakan kuis atau soal-soal untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.